jelaskan, Inna adadal anbiya'i alaihimu salatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa ashruna alfan. 124.000 nabi. Nabi itu kira-kira jumlahnya 124.000. Wa anna adadar rusul 315. Sedangkan jumlah rasul itu kira-kira 315 rasul. Jadi, kalau jumlah nabi itu kira-kira 124.000, jumlah rasul itu adalah 315. Itu jumlah. Nah, jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 315. Apakah harus tahu ini? Ya, gak harus tahu. Cuman knowledge, tambahan pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Oke, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Dan kita wajib mengimani semua nabi. Barang siapa yang percaya Nabi Muhammad tapi tidak percaya dengan kenabian Yesus, kafirlah dia. Barang siapa yang percaya dengan Nabi Muhammad tapi tidak percaya dengan keberadaan Nabi Daud, kafirlah dia. Barang siapa percaya dengan Nabi Muhammad tapi tidak percaya dengan nabi-nabi yang lain, kafirlah dia. Sekarang, perihal penamaan Yesus. Kalau saya ngobrol sama kawan-kawan Nasrani, kawan-kawan Kristen, mereka itu gak terima ketika Yesus itu disamakan dengan Isa. Bagaimana tanggapan saya? Oke, saya gak pernah memaksa. Anda harus meyakini apa yang saya yakini. Tapi kami sebagai umat Islam meyakini bahwasanya Yesus dan Isa itu adalah satu orang. Namanya doang yang berbeda. Paham kan konteksnya? Jadi ketika Nabi Isa dan Yesus itu, intinya Nabi Isa dan Yesus itu adalah satu. Intinya cuma sekedar beda nama. Sama kayak Nabi Daud, nama lainnya David. Apakah saya berdosa ketika menyebut Nabi Daud itu David? Gak berdosa. Gak dosa. Ini cuma hanya perihal nama saja. Jibril, Gabriel. Ya kan? Jibril, Gabriel. Apakah berdosa ketika saya menyebut Gabriel? Ya gak dosa. Cuman kalau nyebut alangkah baiknya kita ngikutin apa yang ada di dalam Al-Quran. Cuman kalau semisal saya sekarang lagi mau ke barat, lagi mau dakwah ini ke London contohnya. Saya nyebut Isa, belum tentu semua paham. Maka saya menggunakan bahasa yang sama seperti mereka. Jesus, David, apalagi nabi yang lain. Moses, Musa Moses. Terus bentar, saya ingatnya. Nama nabi di barat. Adam sama Adam, Nuh, Enoh, Nuh, Noah, Hud sama Saleh sama Ibrahim, Abraham, Lut, Lot, Ismail, Ishmael, Ishak, Ishak, Yakub, Jacob, Yusuf, Joseph, Ayub, Job, Shu'aib, Jethro. Oh, Jethro. Baru tahu aku ini. Musa, Moses, Harun, Aaron. Oh, Aaron. Oh, Zulkifli, Ezekiel, Daud, David, Sulaiman, Solomon, Ilyas, Elijah, Ilyasa, Elisha, Yunus, Jonah, Zakaria, Zechariah. Ya, gak tau gimana bacanya. Yahya, John, pernah dengar John kan? John Cena. Nabi Isa, Jesus, Muhammad. Ada yang nyebut Muhammad. Intinya penamaan itu sebenarnya gak masalah, tapi kita sebagai umat Islam nyebut sebagaimana apa yang ditulis di dalam Al-Quran. Ngikutin apa aja yang di dalam Al-Quran. Biar kita gak ribet-ribet. Ini baru sampai kemana tadi? Rasul. Yang kelima, wabil yaumil akhir. Dan percaya kepada hari akhir. Gak harus kiamat. Setelahnya. Hari akhir. Kita meliputi hari akhir semuanya sampai nanti akhirat, sampai kita di final di surga atau neraka. Itu di sana. Percaya alam barzakh. Alam barzakh kita wajib percaya. Dan nanti hari di padang mahsyar kita harus percaya. Apa-apa yang ada di sana kita harus percaya. Ada alam setelah kubur di alam barzakh. Alam barzakh itu adalah sedang berada di jembatan antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi sekarang kalau misal orang tua kita yang kakek-kakek kita sekarang ada di mana? Di alam barzakh mereka. Dari alam barzakh pun sebenarnya mereka udah tahu akan dibawa ke surga atau neraka.
Jadi karena di alam barzakh nanti tempatnya bagus, indah, berarti wah ini saya udah bawa surga ini. Atau di alam barzakh satunya yang kotor, jelek, ah ini mereka udah tersiksa ini di alam barzakhnya. Di alam barzakh masing masing kita harus percaya semuanya full 100%. Wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah, dan percaya kepada takdir baik ataupun takdir buruk. Itu semua berasal daripada Allah. Lalu bagaimana dengan kehendak kita? Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita harus tahu perbedaan antara qada dan qadar. Qada itu apa? Sering kan kita dengar percaya kepada qada qadar, percaya kepada qada qadar, percaya kepada qada qadar. Apa perbedaan antara qada dan qadar? Enggak. Qada adalah pengetahuan Allah. Qada itu berupa maha tahunya Allah terhadap sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Itu qada. Qadar itu adalah ketentuan Allah terhadap sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Paham? Jadi qada itu berupa maha tahunya Allah. Qadar itu berupa ketentuan Allah. Apakah perbuatan dosa kita itu kehendak Allah? Kehendak Allah. Tapi Allah juga memberikan kehendak kepada kita. Allah beri kamu akal enggak? Allah beri kamu kehendak enggak? Coba kamu sekarang bikin kehendak terserah kamu. Nah, itu kehendak kamu enggak? Iya, paham. Tapi kamu juga berkehendak di situ. Apakah kamu dipaksa? Enggak. Begitu konsepnya. Dan yang akan dipertanggungjawabkan adalah kehendakmu. Sesuatu yang kamu sendiri punya kehendak. Kenapa orang gila ketika membunuh orang, dia gak berdosa? Karena dia tidak punya kehendak terhadap dirinya. Itulah mahadilnya Allah. Kenapa orang tidur kalau tiba-tiba pas tidurnya mungkin dia ingin bunuh orang? Apakah dia berdosa? Ya gak dosa. Karena dia tidak punya kehendak ketika tidur. Tapi ketika seseorang punya kehendak, kesadarannya, kehendaknya, baru dia mendapatkan dosa dan akan disiksa terhadap apa yang dia perbuat. Udah. Faslun wa ma'na la ilaha illallah. Makna daripada la ilaha illallah. Kita kan selalu ngulang-ngulang ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tahu apa arti la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah di bumi ini kecuali Allah. Tidak ada satupun yang berhak disembah di bumi ini kecuali Allah. Tuhan memang banyak. Tuhan-Tuhan palsu. Tapi satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Itulah esensi daripada la ilaha illallah. Kalau ada orang yang keluar daripada esensi la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, maka kafirlah dia. Ya gimana dia gak kafir? Orang ini dasar agamanya sendiri, la ilaha illallahnya. Dasar agamanya apa? La ilaha illallah. Ya kan? Baru setelah itu mengikuti Muhammad Rasulullah. Setelahnya. Tapi dasar daripada agama ini adalah la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallahnya sudah hancur, gimana orang bisa mengaku dirinya Islam? Kalau ada orang Islam mengakui kebenaran agama lain, gimana ceritanya agama dia bisa benar? Gak bisa. Harus orang Islam itu meyakini bahwa Islamlah satu-satunya jalan kebenaran. Di luar daripada Islam adalah kesesatan, kesalahan. Aku selalu ngulang ini. Kenapa aku selalu ulang ini? Karena ini adalah dasar agama yang perlu ditekankan kepada orang. Tapi kita harus toleransi sama agama lain. Ini selalu saya ulang juga. Apakah ketika saya meyakini bahwa Islam satu-satunya jalan kebenaran, tidak ada kebenaran lagi selain Islam, artinya saya intoleran? Enggak. Kita bisa tetap ngobrol-ngobrol sama mereka. Kita bisa bermuamalah sama mereka. Hang out, jalan-jalan. Enggak masalah. Tapi di dalam hati kita tetap meyakini dan mengingkari terhadap apa yang mereka percayai. Sampai di sini? Apa? Netizen mau dilanjut apa mau diselesaikan sampai di sini? La ilaha illallah yang benar itu la ilaha illallah apa la ilaha illallah?
Kalau tulisannya la ilaha illallah. Iya, itu kan mati. Yang benar apa? Ha, bahu. Hu. Ada harokatnya. Iya. Ah, ya udah. Yang benar hu. Allahu kan biasa gitu. La itu dalam bahasa Arab itu ada nafi, ada nahi. Ah, ada nafi, ada nahi. La itu la pada la ilaha illallah itu hukumnya termasuk la nafi. La itu ada yang berdiri pada posisi laisa. Laisa itu termasuk dari sahabatnya inna sehingga lais iya, maka la ilaha illallah. Wait, plus tuh. Bukan, la itu sahabatnya kana. Kok bilang sahabatnya inna kamu? Kamu yang nggak, aku gak boleh salah. Terus ada la satunya. La malah fi jaybi. La malah. Bisa jadi satunya. Lun. Jadi intinya semua itu entah itu posisinya menghilangkan satu jenis atau menghilangkan satu bentuk. Ya, nanti kita belajar nahwu itu. Posisinya lebih lebih luas. Aku nahwu ini susah banget terjemahannya ke bahasa Indonesia. Paling enak itu bahasa Madura. Kalau contoh di bahasa Indonesia, kana Zaidun qa'iman. Adapun Zaidun berdiri. Susah kita nemukan mana isimnya, mana khabarnya. Tapi kalau kita baca dari bahasa Madura atau bahasa Jawa enak. Bada panapa Zaid, panekanatik. Bada pasara Zaid, panekanatik. Panapah menunjukkan fa'il pada hakikatnya. Tapi di sini kita masukkan ke dalam isim. Khabar pasti paneka. Saya nggak tahu kalau bahasa Jawa. Atau banyak lah intinya. Bahasa kaidah-kaidah dalam nahwu itu yang mudah dipahami dengan bahasa Madura. Ya walaupun bahasa Indonesia bisa. Cuman saya ribet. Nyampainya itu ribet. Oke, kita masuk ke dalam bahasan mukallaf. Faslun, mana tadi? Alamatul bulugh. Ya, benar. Faslun alamatul bulughi thalathun. Ini tanda-tanda orang-orang baligh. Sebelum masuk kepada ke bahasan ini, kita perlu tahu tentang orang mukallaf. Taklif. Roh, aku gak ada mood. Kalau gak ada mood, aku gak bisa ngomong banyak. Dah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Thank you so much buat netizen-netizen tercinta. Thank you. Kita bertemu lagi besok. Besok hari apa, Sur? Jumat besok. Oke. Jumat enaknya kapan? Habis Jumat? Jumatan. Habis Jumatan ya? Habis Jumatan.